Apa hukum bermain alat musik, gitar, piano, Imam Hanafi, Imam Maliki? Sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah berijtihad. Saya menjawab sesuai jawaban para ulama. Jadi kalau marah-marahnya jangan sama saya. Udah capek saya dimarah-marahi di internet. Apa hukum alat musik? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqhul Musiqa wal Aghani, fikih musik, kata beliau, al-ghina mithlul kalam. Musik itu sama macam cakap. Kalau baik, ya baik. Kalau tak baik, ya tak baik. Musik yang baik mana? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Mana lagi lagu yang baik? Ingat mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang jelek mati. Mati. Bagus. Ibu-ibu punya lagu nasyid. Bagus. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur. Itu boleh. Tapi kalau musiknya mengajak berzina, ngajak bunuh diri. Ada dulu lagu, kalau didengarkan, orang mau bunuh diri bawaannya, itu haram. Musik ngajak berzina. Mana musik ngajak berzina? Cinta Satu Malam. Haram itu. Keong kucing garong, keong racun, kabi kaci kabi gam, kut kucu hotahe. Itu tak boleh dengar. Apa hukum menggunakan kamera? Kamera sama macam pisau. Kamera itu alat. Ini pisau. Pisau haram karena bisa motong leher, karena bisa motong urat nadi. Anak kecil tak boleh kasih pisau. Ma, minta pisau ma. Jangan. Ambil pisau nanti ya, kalau sudah dewasa. Kasih pisaunya kemana? Untuk orang motong kurban. Dapat pahala. Bismillah, wallahu akbar. Jangan belikan anak gadget. Akhirnya anak rusak otaknya main gadget. Nanti anak saya nggak bilang saya tak sayang. Sayang bukan ngasih pisau ke anak. Video porno, game online, PlayStation. Dulu kita kalau ke rumah anak-anak salam. Salam ustadz nak, salam ulama nak, salam guru nak. Sekarang anak asik main gadget. Salam nak, dia kasih tangan. Dia pula nyuruh ustadz tu cium, sudah. Hati-hati. Sayang bukan menjerumuskan anak. Kasih mobil, dipasangnya kaca 100% gelap, dibawanya perempuan yang tak mahram, berzina dia. Kita ikut menanggungnya. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Didik dia dengan baik. Nanti setelah kuliah, setelah kerja, mapan dia akan berterima kasih kepada kita, meleleh air matanya. Kalau bukan karena mama, kalau bukan karena papa, kalau bukan karena ayah, tak mungkin aku jadi seperti sekarang. Karena kalau kasih-kasih saja merusak dia. Posisi berdiri betul dalam sholat, jarak kaki kiri dan kanan bagaimana jaraknya Pak Ustadz? Sejarak bahu. Ini soft, ini ujung sajadah. Kalau ini dulu kan nggak ada sajadah Pak Ustadz. Ya dulu tak ada sajadah. Maka gimana? Tumitnya rata dengan tumit. Tumit rata dengan tumit. Nah, tumit. Tumit. Tumitnya yang rata. Adapun ujung kakinya ya tergantung kaki masing-masing. Kalau panjang ya panjang, kalau pendek ya pendek. Qadamun biqadamin, mangkibun bimangkibin. Hadis Anas bin Malik. Wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, yulziqu, menempelkan. Coba tengok bunyi hadisnya. Salah seorang di antara kami. Bukan Nabi nyuruh, tempel. Bukan. Salah seorang di antara kami ada yang menempelkan. Artinya yang nyaman ditempel. Kalau dia nyaman ditempel. Tapi ada orang yang tak nyaman ditempel. Ketika ditempel dia geli, dia geser. Kalau dia sudah geser jangan kita tempel lagi. Nanti asyik menggeser kaki aja lah. Imam dah baca ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita masih juga kaki. Lebarnya semana? Selebar bahu. Lebar bahu. Karena nanti qadamun biqadamin, kaki dengan kaki, mangkibun dengan kaki, bahu dengan bahu. Masa mesti lama. Tak mungkin macam kaca spion mobilnya begini.
Bagaimana bahunya mesti nempel? Begitu. Nah, bahu. Seberapa tuh? Sejengkal setengah paling banyak. Sejengkal setengah paling banyak. Tegak. Imam melihat makmum. Sawus sufuf, luruskan saf. Saya sholat di masjid yang berbeda di Riau. Salah satu masjid, apa kata imamnya? Luruskan saf, matikan HP. Pakai lagu. Suami senyum-senyum belakang. Ini yang belum pernah saya coba. Saya takut bukan makmumnya yang senyum, saya ketawa. Luruskan shaf, matikan HP. Kalau masjid satu lagi lain, luruskan shaf, angkat kaki celana. Tapi ada satu masjid lagi, luruskan shaf, buka batu cincin. Saya tanya imamnya, kok bapak bilang begitu tadi? Karena banyak makmum yang terganggu dengan batu cincin, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, ustadznya nyindir yang pakai cincinnya. Enggak, saya pakai cincin. Nah, ini tentang masalah shaf, luruskan. Tegak balik. Salat sunat pada saat datang di masjid pada salat subuh. Waktu sudah sedikit lagi. Salat sunat yang mana yang kita laksanakan? Timernya ada. Tit, tit, tit. 2 menit, 2 menit, 2 menit, 2 menit. Salat mana yang dilaksanakan? Kalau yang dilaksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau yang dilaksanakan qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Saya ulang sekali lagi. Kalau tahiyatul masjid yang dilaksanakan tidak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau laksanakan qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus datang ke masjid. Jangan gara-gara ini besok ke masjid, ayo kita ke masjid. Tunggulah agak 2 menit, bisa tuh sekali dayung 2 pulau terlampaui. Kenapa Timur Tengah tak berhenti dari konflik? Terprogram. Irak banyak minyak, dibangkitkan konflik supaya dikuasai, dicaplok. Setelah itu mudah nanti mengatur yang kecil-kecil, Kuwait, Oman, Bahrain, Yaman akan dikuasai. Di obok-obok Mesir itu sudah agenda barat. Mereka menyebutnya Syarq Ausat. Syarq timur, Ausat tengah. Maka kita jaga persatuan, halal bihalal, jangan sampai ada celah. Ketika ada celah, orang akan masuk ke dalam. Timur Tengah, pusat Islam. Kalau sudah di sana kacau balau, di sana pangkal sungainya, maka di kita ini pun akan terikut-ikut. Maka di sana sudah terprogram. Mesir dijajah Inggris. Libya dijajah Mussolini, Itali. Aljazair dijajah Perancis. Maroko dijajah Spanyol. Dulu sudah dicaplok-caplok. Malaysia, Brunei, Singapura dijajah oleh Inggris. Indonesia dijajah oleh Belanda. Dari dulu sudah mereka caplok-caplok dan itu tetap sampai hari ini. Bagaimana solusi ke depannya Pak Ustadz? Kalau Islam kuat, insya Allah kita akan selamat kembali ke Islam. Kata siapa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. A'azzanallahu bil Islam. Dulu kita lemah, tak dikenang orang. Setelah Islam datang kita kuat. Kalau kita mau kuat kembali, maka kita kembali ke ajaran Islam. Islam yang rahmatan lil alamin, bukan meledakkan, bukan meletupkan, bukan menghancurkan, tapi pesan Nabi, wa ma arsalnaka, kata Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagi suami yang sudah meninggal, mana yang lebih utama? Berkurban atas nama almarhum atau berakikah atas nama almarhum? Karena beliau belum diakikahkan orang tuanya. Bagi suami saya, seorang ibu, suaminya sudah meninggal, lalu ibu mau berkurban untuk almarhum suaminya, boleh. Dalilnya mana? Nabi berkurban untuk Khadijah. Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma taqabbal an Muhammad wa ali Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Itu dalil boleh berkurban untuk orang meninggal dunia. Mana yang lebih utama? Kurban atau akikah? Kurban.
Karena akikah tanggung jawab orang tua saya terhadap diri saya. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, murtahanun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Bagaimana menebusnya? Tuzbahu anhu yauma sabihi, potong kambing hari ke-7. Kalau tidak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak bisa hari ke-14, hari ke-21. Tak bisa hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya Pak Ustadz sudah 30 tahun, masih boleh saya akikah? Boleh. Bapak ibu yang umur 30 tahun pulang dari sini beli kambing, silakan akikah diri sendiri. Mana dalilnya? Kata Imam An-Nawawi, boleh mengakikahkan diri sendiri. Aqa'an nafsihi ba'dama bu'isa nabiyyan. Silakan. Tapi akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Marhaba ayyanun. Kita sangka yang diayun cucunya, rupanya neneknya minta ayun. Maka ibu kurban saja untuk almarhum suami, lalu kemudian bersedekah. Bagi diri saya, mana yang lebih saya utamakan, berkurban atau berakikah? Kurban. Ibu kurban untuk diri ibu. Adapun akikah itu tanggung jawab orang tua ibu untuk ibu. Tapi kalau ibu mau mengakikahkan diri ibu, 2. Ini kambing untuk kurban saya, ini kambing akikah saya. Sekarang ada duit 2 juta Pak Ustaz, beli kambing, akikahkan. Nanti datang kawan nanya-nanya, ini apa nih? Tak usah jawab. Kalau dia ngaji sama hari ini tak apa. Tapi kalau dia tak ngaji nanti dia bingung. Apa nih akikah? Jangan jawab. Ini apa? Makan aja lah, Ustaz tanya-tanya. Jika kita punya usaha, dagang, permainan anak-anak, kalau masuk azan, usaha tersebut masih buka. Apa hukumnya Pak Ustaz? Tidak sah jual beli, akadnya batal, azan hari Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Kalau hari Jumat dipanggil salat, apa kata Allah? Segeralah ingat Allah. Wadharul bai' fas'au ila dzikrillah. Ingat Allah, langsung datang ke masjid. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Jangan lagi ada jual beli. Itu salat Jumat. Adapun salat zuhur, asar, maghrib, isya, maka ulama ikhtilaf. Mazhab Syafi'i, salat berjamaah sunnah fardu kifayah. Mazhab Syafi'i, salat berjamaah fardu kifayah. Makanya banyak masjid-masjid kosong. Intinya pemain inti saja di dalam. Asal ada imam, ada makmum satu orang, yang lain tetap ngobrol. Kenapa? Karena kata dia fardu kifayah. Saya tak menyalahkan Imam Syafi'i, karena di zaman Imam Syafi'i masjid memang melimpah ruah. Andai Imam Syafi'i hidup sekarang, pasti dia mengatakan salat berjamaah tetap wajib. Mazhab Maliki sunat muakkad berjamaah. Sedangkan mazhab Hambali, makanya Saudi Arabia, haji, roh. Kenapa? Waktu azan berkumandang suruh tutup toko. Karena mazhab Hambali, maka masjid tutup. Ini tentang masalah jual beli pada saat azan yang biasa. Tapi saya menganjurkan bapak ibu yang punya toko, ke masjidlah. Berapalah keuntungan kita, sedangkan yang kita terima di akhirat lebih besar lagi daripada materi. Kau celupkan tanganmu ke dalam, falyanzur bima yarji, angkat ke atas. Apa yang menetes di ujung jari, itulah dunia. Apa yang tinggal di samudra yang luas, itulah akhirat. Yang kau kejar itu hanya setetes, sedangkan akhirat kau tinggalkan. Boleh jadi Allah akan balas rezeki lebih banyak setiap langkah tapak kaki datang solat berjamaah ke masjid. Ustadz, saya suka khuruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Tentunya melalui musyawarah dengan istri dan anak. Berapa pengeluaran hari-hari untuk keperluan selama di rumah, untuk anak-anak? Berapakah? Apakah saya zalim meninggalkan mereka? Apakah itu nafkah batin Pak Ustadz? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan baik. Pergauli mereka dengan baik. Bil ma'ruf diambil dari kata urf. Dasar pengambilan hukum Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana,
saddu zara'i, qullu sahabi, istihsan, istishab, menurut tradisi di Kutacane, di Sidikalang, bapak dari Sidikalang, yang cocoknya berapa nafkah 1 bulan? Tak bisa standar Papua dibawa kemari, lain harganya. Berapa biasanya nafkah orang di Kutacane? Oh, biasanya 1 bulan 3 juta. Kasih dia 3 juta. Ini tentang nafkah materi. Adapun nafkah batin, biologis, seksual, maka sudah diikat dalam ikatan sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut tanpa memberikan nafkah zahir dan batin, kemudian dia melapor, itu jangan lupa, dia mengadu ke hakim, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Itu mengikat laki-laki. Tapi kalau dia tidak senang, kalau istrinya ridho, suamimu pergi 4 bulan, 4 tahun pun nggak apa-apa Pak Ustadz, kata dia. Jadi ridho, dia ikhlas. Nafkah batin tidak menjamin rumah tangga akan adem ayem. Maaf. Cakap ni tak layak saya sebut, tapi mesti saya sebutkan. Kalaulah nafkah batin akan melanggengkan rumah tangga, maka PSK lebih langgeng, karena dia nafkah batin terus. Maka yang menenangkan itu apa? Seorang istri melihat suaminya pulang, air wuduknya basah, melihat suaminya baca Quran, itulah yang menenangkan. Makanya doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata. Adinda sehat, anak-anak kita sehat, sejuk dipandang mata. Coba suami pulang celananya sobek-sobek macam Valentino Rossi. Sehat Adinda? Tentu panas biji mata kita menengok. Sewaktu ibu masih hidup, saya sering marah, karena menurut saya ibu saya kurang bagus bicara sama orang. Ibu saya sudah meninggal. Gimana saya menghilangkan dosa saya? Ziarah ke makamnya. Adab ziarah makam yang pertama, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Makanya salam ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua tak boleh dijawab, salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab, salam saya tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua tak boleh dijawab, salam imam waktu solat subuh tadi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak boleh kita jawab, Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya, waktu ziarah kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur, Waalaikumsalam. Maka kita tetap ucapkan salam, Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sendal ditenteng, sendal selop paling bagus tenteng. Tapi kalau khawatir kotor, jorok, becek, boleh dipakai, tak apa-apa, afdal. Lalu kemudian jangan menginjak. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin, duduk di atas bara api neraka, fatuhriqu siyabahu, terbakar kulitmu, terbakar bajumu, khairun, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Ini banyak orang ziarah kubur, 3 kesalahan: duduk di atas kubur, nginjak kubur, dan menjadikan kubur sebagai asbab. Robah. Setelah itu bacakan ayat. Begitu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, dalam kitab Ar-Ruh. Bacakan ayat Quran sampai Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul binas sekali, Al-Fatihah sekali. Sampai apa tidak nih Pak Ustaz? Sampai. Kata Nabi, kalau ada orang meninggal, kuburkan cepat-cepat. Pada bagian kepalanya bacakan Al-Fatihah, pada bagian kakinya baca ujung Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, pesan Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, nanti kalau aku mati bacakan pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Bacakan pangkal Al-Baqarah sampai 5 ayat, wa ulaika humul muflihun. Bacakan ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi mafis, hadiahkan. Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu, sampaikanlah pahala bacaanku kepada almarhumah emak. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
bagi yang sudah hafal. Yang tak hafal, pakai bahasa Indonesia. Selamatkan emakku dari azab kubur ya Allah, jauhkan dia dari azab neraka. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Berdoa pakai bahasa Arab 4 saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Sisanya pakai bahasa kita masing-masing. Allah Maha tahu. Ini banyak juga orang berdoa tak ada mau nyebut doa, diam ya. Doa itu jangan terlalu detail, jangan terlalu umum. Ini terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebut satu-satu karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Ceritakanlah. Kalau kita bawa anak, oh ma, engkau mengandungku 9 bulan 10 hari, bersimbah darah engkau melahirkan aku. Berapa kali engkau tak jadi solat tarawih gara-gara aku menangis. Berapa kali kau tak jadi tahajud karena aku malam meraung meratap. Berapa kali kau tak jadi solat doa karena aku kencing di kainmu. Berapa kali kau hampir makan menyuap nasi tak jadi karena aku. Berapa kali mata orang tajam menengokmu di masjid karena aku menangis. Orang menengokmu supaya aku dibawa keluar. Hari ini tak bisa kubalaskan mak. Maknya yang masih hidup, umur 70, umur 80, jurus menghadapinya satu saja, diam. Menghadapi ibu, ayah yang umur 70, 80, diam. Beli selasiban. Diam, duduk, dengar yang baik. Dia memang sudah tak bisa lagi diajak kompromi. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. 9 kata. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Tunggu-tunggu saja hilang sendiri. Jangan sampai kita cakap kasar, sumpah serapah, marah-marah. Setelah dia meninggal barulah kita menyesal. Oh, tak ada guna. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Gimana apabila saya menjamu teman saya yang beragama Kristen makan di rumah saya? Apakah piring dan gelas bekas makannya harus disama? Tidak, karena dia bukan anjing dan babi. Tak perlu disama. Ketika dia makan, karena kalau semua bekas gelas piring harus disama, maka kita semua sudah berdosa. Karena setiap rumah makan itu pasti pernah disinggahi non-muslim dan mereka makan minum di situ. Bagi siapa yang mengatakan harus disama, berarti mulai besok dia harus bawa piring sendiri, gelas sendiri dari rumah. Kredit yang diambil PNS dari bank dengan menggadaikan SK itu riba. Sekolahkan SK, pinjam 100 juta, bayar 110, riba. Uang dengan uang, riba. Ustadz Somad ngomong riba karena tidak PNS. Saya PNS. Ada SK saya di rumah. Sejak lulus sampai sekarang tak pernah saya pakai untuk minjam. Ustadz banyak duit, tak ada duit. Lebih baik kita hidup bersahaja daripada nampak kaya karena riba. Jika riba, apakah PNS suruh menjual asetnya untuk melunasi kreditnya? Apa yang bisa dijual, jual. Tak ada lagi yang bisa dijual Pak Ustadz. Tinggal satu-satunya, harga diri. Jangan jual harga diri. Jangan. Lunasi semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Habis itu maka jangan lagi pinjam. Hidup bersahaja. Dipeturutkan hawa nafsu tak pernah cukup. Laukana libni Adam wadian min zahab. Ini bukit. Ada satu lembah. Seandainya satu lembah itu emas semua, tak akan pernah mengenyangkan perutmu. Walan tamla fahu illa turab. Sampai mulutmu disumbat tanah. Yang sudah punya satu mau dua, kebun satu mau dua, tanah satu mau dua, sampai mulutmu disumbat tanah. Mati, mulutmu disumbat tanah, barulah kau kata enough, cukup. Bolehkah suami saya menjadi imam solat saya di rumah? Tidak, karena solat di masjid. Laki-laki yang soleh solatnya di masjid. Laki-laki yang solat di rumah
laki-laki solehah. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, sholat di masjid. Kalau mau jadi imam di rumah, sholat tahajud. Nanti malam, sholat tahajud, bapak ambil air, percikkan ke wajah istri. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang pengantin baru nikah, Ustadz Muzammil Hasbullah tadi pagi baru menikah, Masya Allah. Wake up my honey, wake up my darling. Dibentangnya lah sajadah, laki-laki di depan, istri di belakang, bukan di samping, di belakang. Majulah imam, Allahu Akbar, sampai salam tak berbunyi. Loh, abang kok tak berbunyi bang? Salat tahajud kan sama macam salat tarawih. Mohon maaf adinda, kau tak seberuntung istri Ustaz Hasbullah, Muzammil Hasbullah. Kebetulan kau dapat imam silent. Ibu yang kebetulan dapat imam silent nanti malam, angkat tangan berdoa, ya Allah, aku bersyukur kau kirim imam. Suami yang lain mabuk pulang pesta narkoba, suamiku mau membangunkan aku jadi imam. Bersyukur aku ya Allah. Masalah dia berbunyi tak ku pentingkan ya Allah. Kebetulan suami ibu itu baru hijrah. Nanti setelah lama-lama dia baru saja hijrah, datang ke Masjid At-Taqwa, dia baru latihan jadi imam. Kata Pak Imam besar Masjid At-Taqwa, kalau mau jadi latihan imam, imam yang tak berbunyi, salat zuhur, Allahu Akbar. Nanti baru latihan maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang pendek, tapi kunutnya panjang. Sementara suami saya sering tinggal sholatnya, kurang bagus bacaannya, sedang saya ingin dia menjaga sholatnya. Sebab itu saya selalu meminta agar dia, suamiku, cara imam sholat, jadi imam sholatku. Minta dia tahajud malam. Adapun sholat ke masjid, tetap laki-laki ke masjid. Tidak ada halangan laki-laki ke masjid. Apakah itu gadai Pak Ustadz? Ini sawah saya 2 petak. Saya gadaikan ke bapak, mau pinjam duit 2 juta. Ini namanya gadai. Sawah saya pakai, sawah saya sebagai jaminan, boroh, duit saya pakai. Ini namanya gadai. Rahan namanya. Bagaimana sistem gadai yang diperolehkan dalam Islam? Bagaimana sistem gadai yang tak boleh? Ketika sawah saya berikan, tiba-tiba bapak olah sawah ini, lalu sawah menumbuhkan padi, maka hasilnya riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengambil keuntungan, maka riba. Ini tak boleh dipakai. Maka dia tetap sebagai jaminan saja. Pinjam duit, kasih sawit 2 hektar, diambil hasilnya riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dia murni hanya sebagai barang gadai saja, jaminan supaya orangnya tak lari saja. Itu gunanya. Sering disebut durhaka anak pada orang tua. Pertanyaan, ada orang tua durhaka pada anak? Ini pasti anak yang sakit hati. Ada tak anak durhaka, orang tua durhaka sama anak? Pertanyaan jenius. Ada. Seorang tua melapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar, anakku durhaka. Umar bin Khattab pemimpin bijaksana. Panggil anakmu. Tabayun, klarifikasi. Ini bapaknya, ini anaknya. Hai anak, ya. Kata bapakmu, kau durhaka. Saya tak mau menghukum langsung. Saya tanya, kenapa kau durhaka? Apa kata si anak? Aku durhaka karena 3, Umar. Pertama, dia carikan ibuku ibu yang tak baik. Yang kedua, dia kasih aku nama yang tak baik. Yang ketiga, dia kasih aku makan yang tak baik. Apa kata Umar? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Kau lebih dulu durhaka sebelum anakmu durhaka. Lebih dulu orang tua durhaka sebelum anak durhaka. Saudaraku yang punya pertanyaan, warna kertas pink, kau sudah dibela oleh Sayyidina Umar. Maka pilihkan ibu yang baik, akan lahir anak yang baik. Bagi yang belum menikah, carikan ibu yang baik. Bagi yang sudah, jaga-jaga aja yang ada.
Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4. Lima liha, karena kaya. Wali hasabiha, karena keturunan darah biru. Wali jamaliha, karena cantik. Wali diniha, karena agamanya. 4. Datang mahasiswa saya, Ustaz Somad, ya, saya mahasiswa Ustaz dulu. Saya sudah tamat kuliah, alhamdulillah. Saya sudah kerja, alhamdulillah. Belum nikah, na'udzubillah. Bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya macam Ustaz ceramahkan itu Ustaz? Saya bilang kalau ada 4-4-nya ngapain saya kasih ke kamu? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan tak bercacat, seumur hidup takkan berkawan. Siapa mencari laki tak bercacat, seumur hidup akan menggadis. Siapa mencari bini tak bercacat, seumur hidup akan jadi lajang. Menikah bukan mencari kesempurnaan. Menikah adalah mencari menutupi kelemahan. Adinda, kau bukan yang sempurna, tapi di mataku, kaulah yang mampu menutupi segala kekuranganku. Sudikah engkau menemani aku sampai akhir hayatku? Tapi dah saya ajari yang belum menikah. Yang udah apa boleh buat, tahan aja dah. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai fitnah yang dihadapkan ke Ustadz mengenai bom bunuh diri? Video saya yang di-share bahwa saya dikatakan membolehkan bom bunuh diri, baca kronologisnya. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Ustadz Somad tentang bom bunuh diri di Palestina? Itu kronologisnya. Lalu saya marah. Jangan katakan bom bunuh diri, tapi katakanlah harokah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Mereka di Palestina tak ada yang bisa menolong, mereka ledakkan dirinya. Dalilnya mana? Ketika sahabat mengelilingi Nabi pada saat perang Uhud, musuh sudah keliling pinggang. Datang seorang sahabat menghunus pedangnya, masuk dia ke gerombolan musuh, diputarnya pedangnya, walaupun akhirnya dia akan mati juga, dan dia sedang melakukan penebusan dirinya, maka dia tidak disebut bom bunuh diri, tapi gerakan mati syahid. Itu bukan pendapat saya. Syekh Nasiruddin Al-Albani dari kalangan Salafi, yang banyak menghujat saya di situ Salafi, saya katakan Syekh Nasiruddin Al-Albani dari kalangan Salafi. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan orang yang di Palestina bukan bunuh diri, tapi gerakan mati syahid. Jadi jangan difitnah saya macam itu, seolah-olah cakap saya itu membolehkan bom panci di kampung Melayu. Itu tak betul, fitnah itu luar biasa fitnahnya. Pertanyaan saya, minta penjelasan Ustadz, apa itu Wahabi? Pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, lalu orang menyebutnya Wahabi. Tapi karena nama ini, oh Ustaz jangan sebut-sebut Wahabi. Yang ngomong gitu bukan saya. Yang ngomong begitu langsung saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahhab. Namanya siapa? Sulaiman bin Abdul Wahhab. Saudara kandungnya menulis buku menolak saudaranya. Dia sebut Wahabi. Mufti Makkah namanya Syekh Zaini Dahlan. Bukan saya, jangan marah sama saya. Syekh Zaini Dahlan menulis buku Fitnatul Wahhabiyah. Dia sebut. Tapi karena nama ini sudah terjelek, jelek, maka dirubah casing, signalnya sama, disebut dengan Salafi. Salaf 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. Ini dengan salafus saleh. Kita ini semuanya salaf, pengikut salaf. 3 abad pertama dulu salaf, abad keempat, abad kelima sampai sekarang abad 15 namanya khalaf. Nah, jadi kalau mengaku-ngaku salaf, bertindaklah dengan akhlak salaf, menghormati orang salaf. Kalau ada yang tak cocok, ya dialog, jangan hujat menghujat, menghormati orang. Nata'awan fi mattafaqna, mari kita bekerja sama pada yang kita sepakati. Wa nata'awan nata'adzar fi makhtalafna. Kalau kita berbeda pendapat, ya kita berlapang dada. Jangan gara-gara berbeda kunut lalu membid'ahkan orang. Kunut tiap pagi ya bid'ah. Imam Syafi'i berkunut sampai mati. Baca kitab Al-Um. Imam Syafi'i berkata, siapa yang lupa baca kunut subuh, dia sujud sahwi. Dalam Al-Um.
Tapi Imam Hambali yang tak berkunut tidak menyalahkan Imam Syafi'i. Datang orang bertanya ke Imam Hambali, hai Hambali, ya, kamu kalau sholat subuh pakai kunut apa tidak? Tidak. Hambali tak pakai kunut. Bagaimana kalau saya ikut kamu? Mantap. Bagaimana kalau imam saya Syafi'i? Apa kata Imam Hambali? Kalau imammu Syafi'i, angkat tanganmu, ucapkan amin. Allahumma dina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. 5 saja aminnya, sisanya dia ikut baca. Fa innaka taqdi wa yusirru bis sana. Wa yusirru dibaca si makmum itu sir bis sana. Sana artinya pujian. Kenapa yang 5 tadi diaminkan? Karena itu doa, sisanya pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Jangan hanya gara-gara perbedaan lalu membid'ahkan orang, mengkafirkan orang. Nauzubillah. Apakah sholat difidyahkan? Kalau bisa seperti apa? Sholat bisa ditebus pakai beras. Loh, nanti kalau di-upload kena fitnah lagi nih. Somat membolehkan sholat ditebus pakai beras. Saya makin takut aja ceramahnya. Ada namanya Imam Syafi'i. Ini ceritanya agak panjang nih. Imam Syafi'i tidak menyamakan, biar mudah ngingat. Kata Imam Syafi'i, siapa yang bernazar mau iktikaf 10 malam. Saya bernazar iktikaf 10 malam di Masjid Agung At-Taqwa Kutacani. Meninggal dia, maka ahli warisnya membayarkan 1 malam 1 mud 7,5 kilo satu malam. Kata Imam Syafi'i. Meninggal Imam Syafi'i, datang Imam Al-Baghawi. Kata Imam Al-Baghawi, kalau Syafi'i berpendapat 1 malam 1 mud, maka aku berpendapat 1 solat bisa bayar 1 mud. Ijtihad Imam Al-Baghawi. Datang Imam Nawawi. 3 imam, Syafi'i, Baghawi, Nawawi. Disebutkannya dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Yang menyebutkannya siapa? Nawawi. Yang punya fatwa siapa? Baghawi. Dari mana dia ambil? Dikiaskannya ke Syafi'i. Begitu ceritanya. Nah, sekarang setelah kita tahu sumbernya, apakah Ustadz mengamalkan ini? Saya tidak mengamalkan ini di keluarga saya. Tapi kalau ada orang mengamalkan, berarti dia ikut pendapat ini. Kenapa Ustadz tak amalkan ini? Saya khawatir waktu abang emak saya meninggal, mau dibayarkan fidyahnya, saya katakan tak usah mak. Kenapa? Saya khawatir nanti anak keponakan tak mau sholat, dia siapkan beras 3 karung. Yuk sholat ya nak, tak usah mak, itu beras sudah 3 ton gue siapkan. Tapi saya tak menyalahkan yang bermazhab Syafi'i, karena mereka mengikut pendapat dari para ulama. Ustadz tolong jelaskan tentang ayat Al-Quran yang berjumlah 6.666. Cara mencarinya www.google.com. Google Pak Ustadz, ya google.com. Setelah dapat Google, tulis Somat Morocco, SOMADMOROCCO, spasi jumlah ayat Quran, enter. Sudah saya jawab di dalam. Menurut pendapat Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Sekian ada di dalam. Banyak pendapat berapa jumlah ayat Al-Quran, bisa dicari di internet. Saya mau tanya, suami saya malas sholat. Sudah 2 suami ini. Buka persatuan ISM, Ikatan Suami Malas Sholat. Bersedekah dan tidak
Selalu dalam keadaan emosi dan marah-marah. Mohon Ustaz, apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang istri? Saya tak berani menasihati suami. Saya takut dibilang istri durhaka. Cakap ibu tak masuk. Cari orang lain yang cakapnya masuk, tapi lewat bisikan ibu. Siapa? Tokoh masyarakat ngomong. Suami itu punya ayah, punya datuk, punya abang, punya adik, punya paman, punya pakcik. Panggil untuk menasihati dia. Kalau sudah tak masuk lagi, apa boleh buat? Summum, bukmun, umyum, fahum. Tuli, bisu, buka, buta, peka. Na'udzubillah. Ustaz, bagaimana dalam menentukan pilihan memilih jodoh? Lewat solat istikharah. Usalli sunnatal istikharah. Rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jernihkan pikiran. Setelah itu nampak, dia aja yang nampak. Kamu udah istikharah? Udah Pak Ustaz. Siapa yang nampak? Tiga-tiganya datang Pak Ustaz. Belum putus lagi. Terus lagi. Buang gambarnya, buang cakap-cakap orang. Beri aku, Allahumma inni astakhiruka bi qudratika. Ya Allah, aku mohon pilihanmu dengan kuasamu. Jangan sampai aku salah ya Allah. Minta kepada Allah SWT. Allah akan kirimkan signal-signal dalam hati yang tulus. Jangan sekali, jangan dua kali, banyak. Allah berjanji, walladzina jahadu fina. Siapa yang bermujahadah, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalan kami. Ustaz, bagaimana caranya supaya kita melaksanakan solat khusyuk? Lima langkah solat khusyuk. Pertama, ketika berwudu, batinnya saat air menyiram muka, keluar dosa dari kelopak biji mata. Saat air menyiram tangan, keluar dosa dari celah-celah jari tangan. Saat air menyapu kepala, keluar dosa dari lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kuku kaki. Maka waktu wudu tak boleh ngobrol. Jangan hidupkan ngobrol. Itulah ya, kan kemarin dah aku bilang. Nah, selesai wudu, dari tempat wudu ke dalam masjid, jangan tasbih. Jangan tasbih. Tak boleh. Tasbih aja tak boleh, apalagi update status. Matikan HP. Stop tasbih. Tasbih. Datang kawan ngajak ngobrol. Gimana jadi kita? Subhanallah. Dah. Yang keempat, pahami bacaan solat. Saya tidak nyuruh ngapal arti. Bukan ngapal arti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Bukan. Pahami saja mana. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 4. Connect antara hati dengan mulut. Ni hati, ni mulut, connect kan? At-tahiyatul connect. Ketika dia sudah agak-agak jauh, rapatkan lagi. Udah agak-agak lari, rapatkan lagi. Seperti meniti pematang tanah licin di tengah sawah. Agak-agak terpeleset, naik lagi. Agak-agak jatuh, naik lagi. Jangan udah jatuh, masuk ke kolam, nangkap-nangkap ikan pula. 5. Mulut membaca. Khabbab Ibnul Az ditanya, ya Khabbab, ya, Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau mulutnya diam? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatih. Saya tengok mulutnya bergerak karena jenggotnya bergoyang. Namanya Hamsah. Kata Syekh Al-Habib Hasan As-Sakhaf Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, dalam kitab Sifat Sahih Sifat Salat Nabi, mulut bergerak. Bagaimana orang tua Rasulullah di akhirat nanti? Pesan Ustadz Adi Hidayat, jangan bertanya pertanyaan yang tak menambah iman, tak menambah ilmu, tak menambah amal. Orang tua Nabi di surga atau di tempat lain itu tak ada pengaruhnya. Tapi saya tetap jawab. Saya termasuk Ustadz yang menjawab. Ada namanya Ustadz Dr. Mustafa Umar. Saya jalan dengan beliau. Orangnya lembut, tak keras cakapnya macam saya. Tapi suatu hari dia marah. Jangan tanya-tanya.
Jangan tanya. Saya tanya. Dia nanya apa Pak Ustaz? Masa dia tanya Nabi Adam sama Hawa nikah Pak Kuahnya siapa? Orang tua Nabi letaknya di mana? Orang tua Nabi masuk surga. Mana dalilnya? 5. Yang pertama, Nabi itu berasal dari tulang sumsum yang suci, tulang sulbi yang suci. Tak mungkin dia berasal dari yang haram. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, anak Kilab, keturunan Lu'ay Fihir, keturunan Adnan, cucu Ismail, anak Ibrahim alaihissalam. Nabi yang ngomong, aku dari yang suci. Dari rahim yang suci. Itu satu. Yang kedua, bahwa Nabi mengatakan, inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu masuk neraka. Yang dimaksudnya abi di situ bukan ayahku Abdullah, tapi yang dimaksud pamanku Abu Talib. Orang Arab biasa menyebut paman dengan abi. Begitu jawaban Mufti Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. 4. Nabi tak diizinkan berdoa di makam. Bukan berarti kafir, karena ada 2 kasus tidak kafir. Nabi tak menyolatkan orang mati bunuh diri, padahal tak kafir. Nabi tidak ikut menyolatkan orang yang banyak utang, tidak kafir. Maka dalil mengatakan Nabi tak solat berarti kafir, batal dengan 2 ini. 4. Ayat lebih kuat. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum Rasul datang. Nabi Isa ajarannya sudah rusak 325. Konstantinopel membuat sebuah konsili, namanya konsili Nisea, di Nisea, Turki sekarang. 325. Ajaran Muhammad SAW belum datang. Maka mereka ini disebut dengan Ahlul Fatrah. Allah menyelamatkan mereka, disebut dengan Ahlul Fatrah. Pendapat yang kelima, ada 3 orang di akhirat tidak akan masuk neraka. Mereka berdialog dengan Allah. Orang peka, orang idiot, orang yang belum datang Nabi. Peka, kenapa kau tidak sholat? Aku tak bisa belajar Islam. Kan ada ceramah. Ceramah memang ada, tapi telingaku peka. Yang kedua, orang idiot. Kenapa engkau tidak melaksanakan Islam? Akalku tak sampai. Umurku 25 tahun, tapi otakku 5 tahun, tak naik-naik. Yang ketiga, kenapa kau tak beramal? Nabi belum datang. Nabi Isa sudah diangkat, Nabi Muhammad belum datang. Aku tak tahu Islam. Ahlul Fatrah. Itu pendapat yang kuat tentang ayah Nabi. Maaf Ustadz, di luar tema. Dari tadi di luar tema semua. Bagaimana hukum anak perempuan menikah tanpa persetujuan orang tua? La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan 2 orang saksi yang adil. Tak sah nikah. Tapi sekarang banyak berkelahi anak dengan bapak. Maka kompilasi hukum Islam Indonesia mengeluarkan formulir di pengadilan agama. Silakan anak-anak gadis yang bapaknya tak setuju diisi. Kalau bapaknya tak setuju karena matre, nanti berwali ke wali abad, dari kewalian ayah turun ke wali selanjutnya. Tapi kalau bapaknya tak setuju, kenapa kau tak setuju? Karena menantuku tak sholat, yang menang bapak, anaknya kalah. Nanti hakim yang akan melegalkan. Beralih dari wali jauh, wali dekat ke wali jauh, karena bapaknya matre. Sedang orang tuanya menyarankan kepada laki-laki yang lebih baik. Oh, ini bapaknya akan menang. Di pengadilan manapun bapaknya akan menang, anaknya kalah. Tentang ISIS Pak Ustadz, saya ditanya tentang ISIS. Saya bilang saya anggota ISIS, Ikatan Suami Sayang Istri. ISIS keluar disebabkan 3. Pertama, dia mengklaim bahwa khalifah itu Abu Bakar Al-Baghdadi. Sedangkan Abu Bakar Siddiq orang lain yang mengangkat dia. Itu bedanya. Dia mengklaim, aku khalifah. Siapa yang tak membaiat aku? Sedangkan Abu Bakar Siddiq orang lain yang membaiat. Itu menunjukkan dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3. 2. Dia takfir. Mengkafirkan semua kelompok yang tidak berada di dalamnya.
Ini bukan pendapat saya, pendapat Syekh Qardawi. Yang ketiga, bahwa dicurigai ada unsur-unsur Israel, Zionis, Amerika, Uni Eropa yang masuk ke dalam. Husni Mubarak bisa tidak tumbang 32 tahun. Hafiz Al-Assad sampai sekarang, sampai anaknya Bashar Al-Assad bisa tidak tumbang. Kenapa Saddam Hussein tumbang? Kenapa ISIS yang bukan negara tak tumbang-tumbang? Berarti ada sesuatu di baliknya. Dan berapa kali pula persenjataan itu jatuh pas di tempat ISIS, seolah-olah memberikan peluang. Cara menyiksanya persis seperti cara penyiksaan Guantanamo. Itu menunjukkan mereka pernah dilatih di Guantanamo. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurut Ustaz tentang jamaah tabligh? Jamaah tabligh datang dari India. Di India tidak bisa tabligh akbar begini. Kalau tabligh akbar begini di India, langsung dibubarkan oleh Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan. Tak bisa, karena Hindu banyak. Maka cara ceramah di India, datanglah Maulana Ilyas, ahli hadis. Maulana Ilyas datang mengajarkan muridnya, kamu jangan ceramah, datang aja ke rumah-rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu. Kya hal hai? Tike, aj kudata hai. Kya hal hai artinya apa kabar? Tike artinya baik. Apa kabar? Baik. Ayo kita ke masjid, yuk. Ayo kita ke masjid. Rumah ke rumah. Kamu bisa keluar berapa hari? 3 hari. Ada makan anak istri di rumah? Ada. Ada jaga di rumah? Ada. Ayo. Kamu bisa berapa? Saya lebih kaya 10 hari. Ayo. Akhirnya dakwah itu pun sampai. Meninggal Maulana Ilyas, naik Maulana Zakaria Kandahlawi. Habis sholat subuh, duduk di masjid, nunggu matahari terbit, sholat sunat isyraq, baca Hayatus Sahabah, baca Fadail A'mal, Zakaria Kandahlawi. Setelah jamaah datang ke masjid, barulah diceramahi oleh Haji Abdul Somad LCMA. Makanya yang ngajak orang ke jalan Allah itu, yang ngajak orang ke jalan Allah, Abdul Somad tidak ngajak orang ke jalan Allah. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah di rumah Allah. Yang berani mukul tato preman, preman tegap berotot pakai tato ular kobra. Datang jamaah tabligh mukul ular kobranya. Yuk ke masjid, yuk Pak. Tukang yang sedang mukul, lontang. Pak, ayo ke masjid. Pergi kau, lempar pergi masjid. Yang berani mendakwahi orang di meja biliar, kalau kita tidak setuju dengan personnya, itu oknum. Maka saya tak setuju dengan dia. Jangan generalisir, pukul rata semuanya. Nah, ini menyikapi jamaah tabligh. Pendiri-pendirinya itu ada yang salah dengan akidahnya Pak Ustaz? Tidak. Mazhab fikihnya Hanafi, karena India itu Hanafi. Sedangkan akidahnya Maturidi. Masih belum keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah 3. Dalam masalah akidah, Asy'ari, Maturidi. Dalam masalah fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam masalah tasawuf, Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Belum keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa ada dalil mengatakan setelah salam, sebelum yang membalikkan tangan kanan dan sebelah kiri membalikkan tangan kiri? Ada tak dalilnya Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kalau ada 4 pendapat saya sebut 4. Kalau ada 3 saya sebut 3. Masalah mengangkat ada 4 pendapat. 3 ditekuk, 1 turun ke bawah. Syafi'i diangkat pada lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Itu Syafi'i, sekali angkat. Kalau Hanafi angkat sekali, turun sekali. Ashhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Kalau Hambali angkat setiap lafaz Allah. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum. 4 pendapat. Mengenai letak tangan 6 pendapat.
Pertama, mazhab Hanafi dan Ambali di bawah pusat. Allahu Akbar. Maliki versi 1 di atas pusat. Allahu Akbar. Maliki versi 2 lepas ke bawah. Allahu Akbar. Syafi'i versi 1 di antara pusat dan dada. Allahu Akbar. Syafi'i versi 2 di atas jantung. Allahu Akbar. Syekh Albani dalam sifat salat Nabi pas di atas dada. Allahu Akbar. 6. Tapi jangan gara-gara ini nanti dicoba 6-6-nya. Jangan nanti pas salat Jumat kena lapar. Allahu Akbar. Saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Saya menyampaikan yang saya baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi mengamalkan tetap 1. Adapun meletak tangan, sampai saat ini saya belum jumpa dalilnya lagi yang buka tangan. Maka saya sampai ini tutup tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kertas terakhir. Kalau apakah janda bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa ada laki? Mazhab Hanafi. Wal aimu ahaqqu bi nafsiha. Mereka lebih hak terhadap dirinya. Dalilnya dari hadis. Dalilnya dari Quran. Hatta tangki azaujan ghairah. Sampai dia menikahkan dirinya dengan orang lain. Itu ayat dari mazhab Hanafi bahwa dia boleh menikahkan dengan orang lain. Tapi jangan lupa kompilasi hukum Islam Indonesia berdasarkan mazhab Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'i la nikaha illa biwaliyin, hanya bisa dinikahkan oleh wali, baik gadis maupun janda. Maka tetap kalau ada orang nikah tak pakai wali, kata dia dilimpahkannya, maka itu bukan nikah yang tercatat, tapi nikah siri. Nikah siri secara fikih sah. Tapi jangan lupa, perempuan yang nikah siri nanti dia tak bisa menuntut harta warisan. Kalau suami itu meninggal dia tak bisa menuntut. Kalau laki itu pergi entah kemana, dia tak bisa menuntut cerai. Kenapa? Karena dia lemah, tak ada hitam di atas putih. Jangan nikah siri. 2. Kalau tak boleh, apa dalilnya? La nikah, dalil mazhab Syafi'i. La nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Kalau pernikahannya sudah terlaksana, bagaimana status pernikahannya? Saya husnuzan, mungkin dia pakai mazhab Hanafi, tapi secara hukum tak diakui di Indonesia karena KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia, memakai mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf zahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Dimulai 11:30, selesai 11:30. Setengah jam, 1 jam tanya jawab, 1 jam ceramah. Macam ada saja yang menyusutnya pas 2 jam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.